hanya menemukan kejanggalan karena kurusnya saja dan kotor. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Rambut yang tidak pernah rapi. Nah, setelah saya tanya ke ibunya, ada perubahan. Ada perubahan. Mulai kapan itu, Bu? Agustus itu mungkin awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Theodora Sartanto dengan NIM 2052-30119. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah selaku dosen kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Kita ketahui banyak sekali kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, terutama seperti pencurian, pelecehan, hingga pembunuhan. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 325.150 total kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pencurian menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan. Nah, pernahkah kalian penasaran tentang alasan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan? Tentunya terdapat latar belakang tertentu yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan. Alasan-alasan dari latar belakang tersebut dapat kita pelajari dalam mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Heri Firmansyah selaku dosen kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Lalu, apa itu kriminologi? Kriminologi sendiri tentu memiliki banyak sekali definisi, dan berikut ada 2 definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut G.P. Hofnagel. Menurutnya, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas, situasi kejahatan, penjahat dan masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan, serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri. Adapun definisi kedua dikemukakan oleh Wabonger, di mana menurutnya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara seluas-luasnya. Kriminologi sendiri mempelajari 3 objek studi, yaitu yang pertama adalah perbuatan yang disebut kejahatan. Kriminologi tidak hanya melihat perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga menelaah mengapa suatu perbuatan dianggap kejahatan oleh masyarakat dan oleh negara, mempelajari definisi hukum dari tindak pidana tersebut sesuai dengan undang-undang, asal-usul kejahatan, seperti misalnya faktor ekonomi, faktor psikologi, budaya, hingga politik, serta jenis-jenis kejahatan seperti kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan, hingga kejahatan di tahap modern seperti misalnya cybercrime. Objek studi yang kedua adalah pelaku kejahatan. Objek studi ini fokus pada siapa yang melakukan kejahatan dan mengapa ia melakukannya, dengan tujuan untuk memahami motif dan pola perilaku kriminal agar dapat dicegah di masa depan. Kriminologi juga mempelajari latar belakang pribadi, seperti psikologis, biologis, hingga kepribadian. Faktor sosial seperti dari keluarga, pendidikan, lingkungan, tekanan ekonomi, dan faktor budaya seperti misalnya norma, nilai, subculture yang membentuk perilaku. Objek studi yang ketiga yaitu tentang bagaimana reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ini tentang bagaimana masyarakat, media, dan institusi hukum merespon kejahatan. Aspek yang dikaji dalam objek studi ini seperti dimulai dari respon hukum, yaitu mulai dari proses penyidikan, persidangan, vonis, dan kemudian respon sosial seperti misalnya kecaman publik, opini media, gerakan sosial di masyarakat, serta juga melibatkan respon psikologis, yaitu seperti trauma bagi keluarga korban hingga stigma bagi pelaku.
Yang adalah bocah 8 tahun yang hilang sejak 16 Mei lalu. Sebagai bentuk kepedulian, sejumlah upaya telah dilakukan pihak kepolisian. Namun hingga 17 hari belum ada tanda bocah ini ditemukan. Hal ini membuat sejumlah pihak prihatin. Dari kasus hilangnya anak berusia 8 tahun di Denpasar, Bali bernama Angelin. Anak ini saudara ternyata sudah tewas dan jenazahnya ditemukan di kandang ayam di belakang rumahnya. Hari ini tepat Hampir sebulan, Angelina Megawe, gadis cilik berusia 8 tahun hilang dari rumahnya. Segala upaya pencarian pun sudah dilakukan, mulai dari menyebarkan brosur melalui media sosial hingga melapor ke pihak yang berwajib. Yang paling ekstrim, pihak keluarga bahkan menjanjikan hadiah uang 40 juta rupiah bagi siapa saja yang menemukan Angelina. Hilangnya Angelina juga menjadi kehilangan teman-teman satu sekolahnya di SD. Ini adalah wali kelas dan guru Angelin yang tidak dapat menahan emosi menyaksikan jenazah Angelin diangkat keluar dari rumahnya. Jenazah bocah berusia 8 tahun ditemukan di belakang rumah di dekat pohon pisang. Kecurigaan bermula ketika polisi menyisir halaman belakang rumah dan menemukan gundukan tanah yang ditimbun dengan sampah. Atas persetujuan Kapolresta, polisi akhirnya membongkar gundukan tanah dan menemukan jenazah Angelin dalam kondisi membusuk. Penyebab kematian Angelin masih diselidiki, polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu contoh kasus yang dapat kita tinjau dari perspektif kriminologi dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 127-P.B/2015-PN Denpasar terkait pembunuhan Angelin di Bali pada tahun 2015 yang mengguncangkan hati seluruh masyarakat Indonesia. Bayangkan di mana seorang anak kecil berusia 8 tahun ditemukan tewas mengenaskan di rumah ibu angkatnya sendiri. Dari perspektif kriminologi, kita akan mencoba memahami bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa hal itu bisa terjadi, siapa pelakunya, bagaimana kejahatan ini terbentuk, dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kasus ini. Kasus ini bermula ketika Angelin, anak berusia 8 tahun, dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya, yaitu Margaret Christina Megawe, pada Mei 2015 di Denpasar, Bali. Sayangnya, 3 minggu kemudian pada 10 Juni 2015, jasad Angelin ditemukan terkubur di halaman belakang rumah Margaret di antara kandang ayam. Penemuan ini menggemparkan publik karena sebelumnya masyarakat ikut membantu mencari korban. Bahkan kampanye besar dengan hashtag #FindAngelin sempat viral di media sosial. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka kekerasan di kepala dan tubuh korban. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa Angelin mengalami kekerasan fisik sebelum kemudian meninggal dunia. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, Polda Bali resmi menetapkan Margaret Megawe sebagai tersangka. Margaret diyakini sebagai dalang pembunuhan bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan penetapan tersangka berdasarkan pernyataan. Margaret Megawe kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama bersama asisten rumah tangganya. Hidup di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Margaret dinilai melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain dinilai melanggar pasal tentang pembunuhan berencana, tim jaksa penuntut umum juga menilai Margaret melakukan eksploitasi ekonomi terhadap Angelin dan penelantaran anak. Menanggapi tuntutan jaksa, Margaret Megawe serta kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya, yakni tidak mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban Angelin. Menurut kuasa hukum Margaret, dakwaan jaksa hanya bersifat imajinatif dan tidak berdasarkan fakta hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan 2 pekan ke depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Sementara itu pada persidangan sebelumnya, terdakwa lainnya yakni Agustinus Tai dituntut hukuman 12 tahun dalam kasus yang sama. Saya tidak pernah membunuh anak saya Angelin, tapi saya dituduh membunuh Angelin. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Margaret Christina Megawe alias Nelly dengan pidana penjara seumur hidup.
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Denpasar memutus Margaret McGawe bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Angeline dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sekarang kita akan masuk ke dalam analisis kriminologis dalam kasus Angeline dengan objek studi yang pertama, yaitu perbuatan yang disebut kejahatan. Perbuatan kekerasan dan pembunuhan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap norma hukum dan moral. Dalam kriminologi, ini tergolong sebagai violent crime, yaitu kejahatan dengan kekerasan fisik yang menyebabkan hilangnya nyawa. Dari hasil penyelidikan, Angeline mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan kematian. Pelaku utamanya, yaitu ibu tirinya sendiri, Margaret McGawe, terbukti melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya korban. Adapun dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 127-B/2015/PN Denpasar menjatuhkan Margaret dengan hukuman penjara seumur hidup. Secara kriminologis, ini termasuk ke dalam crimes of passion atau kejahatan karena emosi dan kekuasaan dalam relasi domestik yang diperkuat dengan munculnya dugaan bahwa Margaret membunuh Angeline karena adanya motif seperti pembagian warisan dan perebutan hak warisan. Ada juga elemen abuse of power, di mana orang tua angkat memegang kontrol penuh atas anak yang rentan. Analisis kedua yaitu terkait dengan pelaku kejahatan, di mana Margaret McGawe, ibu angkat korban, diduga memiliki motif emosi, rasa benci, dan stres psikologis. Dari sisi kriminologi, ini dapat dijelaskan melalui teori psikologis dan teori kontrol sosial, di mana pelaku gagal mengendalikan dorongan agresinya terhadap anak. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, ia digambarkan sebagai sosok yang otoriter, mudah marah dan memiliki hubungan tidak harmonis dengan korban. Selain itu, ada juga beberapa faktor lain seperti misalnya faktor sosial ekonomi dan trauma masa lalu yang mempengaruhi perilaku pelaku. Dan memang orang tua kandung Angeline, Hamidah dan Rosidik ini DNA-nya identik dengan Angeline sehingga bisa membawa atau berhak untuk memakamkan jenazah Angeline. Analisis objek studi ketiga yaitu reaksi masyarakat. Kasus ini merupakan kasus yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia dan menimbulkan kemarahan publik. Media, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menuntut keadilan serta perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak, hingga memunculkan tagar #FindAngeline di media sosial. Dari sini muncul kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dilihat sebagai kejahatan serius, bukan hanya sekedar urusan domestik, serta mendorong adanya reformasi terhadap sistem adopsi anak di Indonesia. Angeline dinyatakan hilang. Dugaan awal yang menyebut bocah ini kabur karena ini adalah curigaan bermula ketika polisi menyisir halaman belakang rumah dan menemukan tentang siapa sebenarnya sosok seorang Margaret McGawe. Pasalnya, sempat terlihat begitu emosional dan temperamen ketika pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak mendatangi rumahnya saat Angeline menghilang. Belakangan terkuak satu persatu keganjilan demi keganjilan di balik sikap Margaret. Tidak hanya terkuak menelantarkan Angeline sehingga selalu terlihat kumuh saat sekolah, tidak banyak yang tahu bahwa Margaret dan sang almarhum suaminya yang berkeluarga negaraan Amerika diduga memiliki banyak aset harta di berbagai tempat. Salah satu hasil analisis laboratorium forensik serta petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian. Kasus Angeline bukan sekedar catatan kriminal, tapi juga cerminan dari realitas sosial kita. Ia mengingatkan bahwa kejahatan bisa tumbuh dari ketidakpedulian, kemarahan yang tidak dikelola, dan lemahnya nilai kasih sayang dalam keluarga. Dari perspektif kriminologi, solusi nyatanya tidak hanya lewat hukuman, tapi juga lewat pendidikan moral, empati sosial, dan kesadaran kolektif bahwa setiap